Hari ini, saya ingin membagikan sesuatu yang benar-benar membantu saya dalam memahami siapa diri saya dan mengapa saya selalu merasa berbeda dari orang lain. Ini mungkin juga bisa membantu Anda dalam pengalaman Anda sendiri. Baiklah, saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya akan menggunakan papan tulis untuk menjelaskannya. Saya telah belajar dalam hidup bahwa pada dasarnya ada tiga tipe orang. Kelompok pertama adalah yang saya sebut sebagai para pesimis. Jadi kita cukup gunakan huruf P untuk itu. Para pesimis ya. Dan jika Anda melihat seorang pesimis, coba pikirkan tentang seorang pesimis dalam hidup Anda. Apakah mereka berpikir segalanya akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Apakah mereka cenderung memprediksi kesuksesan besar atau kekecewaan? Hampir selalu mereka memprediksi hal yang lebih buruk. Dan hal yang aneh tentang para pesimis adalah mereka sebenarnya agak bangga. Mereka bangga dengan fakta bahwa mereka dengan akurat memprediksi bahwa mereka akan dipecat. Atau mereka dengan akurat memprediksi bahwa segalanya akan menjadi buruk. Atau mereka dengan akurat memprediksi bahwa akan turun hujan saat pernikahan. Atau mereka dengan akurat, mereka seperti, oh lihat, sudah kubilang sahamnya akan turun. Sudah kubilang, benar kan? Jadi itu satu kelompok. Orang-orang yang berpikir bahwa segalanya akan memburuk sebenarnya. Mereka negatif, sinis, pesimis, dan suka merendahkan. Kelompok kedua adalah yang saya suka sebut sebagai para realis. Mereka bukan seorang pesimis, tapi mereka lebih realistis, lebih pragmatis. Kelompok ini, para realis, benar-benar sangat peduli dengan bagaimana mereka terlihat di mata orang lain. Mereka tidak pernah ingin dipermalukan. Mereka selalu ingin 100% siap. Mereka tidak pernah ingin dihina. Jadi mereka akan menetapkan tujuan, tapi mereka akan menetapkan tujuan yang realistis. Mereka akan menetapkan tujuan yang pragmatis. Mereka akan memastikan bahwa itu adalah tujuan yang 100% bisa mereka capai. Orang-orang ini adalah orang yang memegang kata-katanya. Jika saya bilang saya akan melakukan sesuatu, saya 100%. Saya tidak pernah gagal, kan? Jadi mereka tidak jatuh, tapi mereka juga tidak naik terlalu tinggi. Karena kenapa? Bagi seorang realis, dipermalukan adalah bencana terbesar. Benar kan? Dipermalukan, itu tidak terpikirkan. Tidak siap, itu sama sekali tidak mungkin. Jadi mereka akan menetapkan tujuan, tapi mereka akan menetapkannya agak rendah. Mereka akan menetapkannya misalnya di sini. Jadi, dan ketika mereka mencapainya, mereka seperti, mereka cukup bangga. Sudah kubilang aku akan mencapainya. Jadi aku akan mendaftar, aku akan merekrut satu orang dalam 12 bulan ke depan. Lihat, aku berhasil. Aku melakukannya. Butuh waktu 12 bulan bagi mereka untuk melakukannya, kan? Jadi mereka menetapkan tujuan, tapi sangat-sangat penting bagi mereka untuk tidak pernah gagal mencapai tujuan itu. Dan jika mereka pernah gagal, mereka akan menurunkannya lagi agar mereka tidak pernah merasa malu. Dan kemudian kelompok ketiga adalah para visioner. Ini adalah kelompok yang gila. Perhatikan, pesimis memulai dari titik yang sama dengan realis, memulai dari titik yang sama dengan visioner. Dan orang-orang visioner benar-benar tidak rasional. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Mereka berkata Pak, ini posisiku sekarang, tapi seberapa tinggi aku bisa pergi? Di sini kan? Dan aku akan melakukannya dengan cepat. Jadi mereka menetapkan tujuan yang benar-benar gila dan luar biasa. Nah, bagi para visioner, mereka tidak masalah jika orang lain, menilai mereka. Mereka tidak masalah jika harus merasa malu. Mereka tidak masalah memberitahu dunia apa yang akan mereka lakukan dan mencari caranya nanti. Mereka baik-baik saja. Mereka bersedia memulai dengan cara yang berantakan. Mereka bersedia memulai meskipun belum sepenuhnya siap. Dan sebagai hasil dari itu, mereka berusaha meraih tujuan yang sangat besar. Dan itu agak sedikit aneh. Itu menggangguku. Mereka berusaha meraih tujuan yang sangat besar, dan dalam upaya itu, mereka tidak tebak berapa kali mereka berhasil mencapai tujuan mereka. Tidak terlalu sering. Mereka sering gagal, tapi kadang-kadang mereka berhasil di sini.
Mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mereka bilang ke semua orang akan melakukannya tapi tidak melakukannya. Mereka bilang akan mencapai peringkat itu tapi tidak mencapainya. Sekarang saya ingin bertanya satu pertanyaan sederhana. Berdasarkan hasil murni, mana yang lebih kamu pilih? Hasil si pesimis di bawah sini? Hasil si realistis di sini? Atau hasil si visioner di atas sini? Jawabannya mudah, kan? Visioner tentu saja, tentu saja. Oh, rasanya keren sekali menjadi seorang visioner. Namun ada satu masalah utama yang perlu diperhatikan. Sebanyak 99% orang cenderung bersikap pesimis dan juga realistis dalam memandang berbagai hal. Ini berarti hanya sekitar 1% saja dari seluruh orang yang benar-benar memiliki pandangan visioner. Dan kamu mungkin berkata, kamu tahu apa? Tidak, aku ingin menjadi seorang visioner. Aku akan jadi visioner. Nah, coba tebak apa yang akan dilakukan para pesimis dan realistis jika kamu memutuskan untuk menjadi visioner? Mereka akan terus-menerus menunjuk pada hal yang kamu lewatkan. Musuh menetapkan tujuan ini, dan mereka akan berkata, kamu tidak mencapai tujuanmu. Dan kamu mungkin merasa dirimu kuat, tapi jika kamu berada di kelompok berisi 100 orang, bahkan di dalam perusahaanmu sendiri, hanya ada satu visioner dari setiap 100 orang jika kamu beruntung. Jadi jika kamu adalah orang itu, berarti 99 orang di dalam perusahaanmu akan menyebutmu gila. Mereka akan menyebutmu gila. Jadi aku harus menceritakan sebuah kisah singkat yang terjadi padaku sebagai akibat dari hal ini, ya. Dulu di awal karierku selalu berkata, kamu tahu apa? Aku akan menjadi seorang visioner dan aku akan menetapkan tujuan-tujuan besar ini, mimpi-mimpi besar ini. Aku akan mengejarnya, aku akan mewujudkannya. Dan aku punya sedikit momentum yang sedang terjadi di organisasiku, dan suatu hari kami punya kantor kecil tempat kami mengadakan pertemuan, dan suatu hari aku masuk ke kantor itu dan ada seorang pria di sana yang, aku masih di usia 20-an. Dia di usia 50-an. Dia telah menjadi eksekutif korporat hampir sepanjang hidupnya, dan dia berkata, Eric, boleh aku bicara sebentar denganmu? Aku bilang, tentu. Dia berkata, no, tidak, secara pribadi. Aku bilang, oke. Jadi kami masuk ke sebuah ruangan dan dia berkata, Shiguan, silakan duduk. Lalu dia berkata, Eric, ini sulit untuk aku katakan. Aku bilang, tidak masalah, langsung saja. Dia berkata, semua omongan besarmu, semua impian besarmu, dan semua tujuan besarmu, aku hanya ingin kau tahu bahwa semua orang di tim menertawakanmu, di belakangmu. Aku bilang, serius? Dia berkata, iya. Semua orang menerapkan matematika Eric pada setiap tujuan besar yang kamu punya. Yang artinya biasanya kami membaginya 2, lalu dibagi 2 lagi. Kalau kamu bilang kita akan membawa 1.000 orang ke konvensi, mereka akan bilang paling-paling sekitar 250. Karena Eric sama sekali tidak pernah mencapai tujuannya. Dia berkata, kamu sudah menjadi semacam bahan lelucon. Kamu bukanlah orang yang bisa dipegang ucapannya. Kamu benar-benar kurang integritas. Kamu pun kurang karakter. Ucapanmu pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Dan dia berkata, cukup keras kan? Lalu dia berkata, itu sama sekali tidak perlu, karena kamu selalu bisa mencapainya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menetapkan tujuanmu di situ, dan sekarang orang-orang bisa mengandalkanmu, mereka bisa mempercayaimu, mereka bisa yakin padamu. Dan aku duduk di ruangan itu, dan seolah-olah masa depanku melintas di depan mataku, dan rasanya seperti, karena akan menyenangkan jika diterima oleh semua orang, tinggal datang ke sini, tapi dari pengalamanku, tebak apa yang terlintas di kepalaku. Jika saya merenggangkan tubuh ke sini, kemungkinan besar saya akan mengenai sini. Dan kemudian jika aku menetapkan ulang tujuanku dan berusaha meraih ke sana, kemungkinan besar aku hanya akan sampai di sini. Dan jika aku bertahan di sana cukup lama, terus menyesuaikan diri, aku akan menemukan diriku di sini sebagai seorang realis. Dan jika aku bertahan di sana cukup lama, aku akan berakhir di sini dan menjadi pesimis tentang masa depanku di network marketing. Karena aku tidak ingin berada di sini, aku harus terus memperluas visiku. Dan aku berkata, Dennis, terima kasih. Terima kasih sudah membagikan itu kepadaku. Aku menghargainya. Aku tahu mungkin ini bukan percakapan yang nyaman. Dan kamu benar. Tujuanku memang belum tepat. Mulai sekarang, aku janji padamu untuk berpikir jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena jika aku menetapkan tujuan jauh lebih tinggi dari yang bisa kamu bayangkan, kemungkinan besar aku akan melampaui pencapaianku di masa lalu. Aku hanya perlu memperluas visiku. Dan kedengarannya memang keren. Aku akan bilang,
Memang terdengar keren menjadi seorang visioner, tapi itu sulit karena tidak semua orang akan mengerti dirimu. Orang-orang akan menghakimimu. Keluargamu akan mempersulitmu, teman-temanmu juga akan mempersulitmu. Bahkan timmu sendiri mungkin akan mempersulitmu. Tapi itu layak untuk dilakukan. Pikirkan tentang setiap pemimpin hebat yang pernah kamu kenal di dunia bisnis atau di dunia di panggung dunia. Apakah mereka ada di sini atau ada di sini? Mereka ada di sini. Tapi kamu harus cukup kuat untuk menahan semua tekanan dari 99% orang lain yang akan terus-menerus fokus pada apa yang tidak kamu lakukan. Jadilah lebih kuat dari itu, oke? Jadi pemikiran saya untukmu hari ini adalah, coba pikirkan, kamu siap menjadi yang mana? Pesimis, realistis, atau visioner? Dan jika kamu memilih menjadi visioner, apakah kamu siap menahan penilaian dari orang lain? Itulah harga menuju kebesaran, oke? Jadi renungkan itu, buat keputusanmu, dan kita bertemu lagi besok